Perkenalkan, saya Ikhlas Damai Persada NPM 2141. Perkenalkan, saya Nuran Faiza NPM 2147. Kami dari kelompok 105, Laboratorium Simulasi Komputer 2022 akan menjelaskan materi dari modul 3 serta pengaplikasian software dari studi kasus kami. Keep watching! Oke, yang pertama kita masuk ke penjelasan materi tentang modul 3 yaitu FENSIM. Sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Penggunaan metode ini erat berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang sistem dinamis yang kompleks, yaitu pola-pola tingkah laku yang dibangkitkan oleh sistem itu dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itulah, model-model dinamika sistem diklasifikasikan ke dalam model matematik kausal atau teori lain. Kemudian ada causal loop diagram, yaitu model yang digunakan dalam sebuah pemecahan maupun pencegahan masalah dengan melihat setiap faktor yang ada berkaitan dengan faktor-faktor lainnya. Model ini menggunakan pendekatan dalam pemecahan masalah dengan melihat kompleksitas dari sistem yang digambarkan dengan sebuah diagram berupa garis lengkung berujung panah yang menghubungkan satu faktor dengan faktor lainnya. Kemudian FENSIM. FENSIM merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang dapat digunakan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. FENSIM menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dalam membangun model simulasi dari diagram simpel kausal atau causal loop diagram atau diagram stock dan flow atau stock and flow diagram. Oke, masuk ke studi kasus. Jadi studi kasus yang diangkat yaitu sistem dinamis pada produksi pabrik yogurt PT Yogurt Healthy. Pada suatu pabrik, kualitas produksi merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan untuk memaksimalkan hasil dari produksi. Masalah kualitas produksi dapat diselesaikan dengan beberapa metode, salah satunya adalah dengan metode simulasi sistem dinamis. Dengan demikian, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana cara membuat simulasi sistem dinamis pada produksi yogurt menggunakan metode simulasi dengan bantuan software FENSIM. Oke, sekarang kita lanjut ke pengaplikasian software. Oke, kita masuk ke pengaplikasian software. Pertama-tama kita buka aplikasi FENSIM. Setelah terbuka, kita pilih New Model. Pertama kita buat causal loop diagram terlebih dahulu. Nah, di sini kita ganti initial time-nya dengan tahun awal kita, yaitu 2022, dan final time 2026, karena di sini kita menggunakan 5 tahun. Nah, setelah itu kita tentukan units for time-nya menjadi tahun atau year, dan kita klik OK. Setelah itu kita buat causal loop diagramnya. Yang pertama kita tentukan variabel-variabel yang ada di dalam causal loop diagram. Nah, di sini kita tulis semua variabel-variabelnya. Setelah semua variabel dibuat, kita tentukan hubungannya dengan menggunakan arrow atau anak panah. Nah, kita hubungkan setiap variabel-variabelnya. Setelah semua variabel telah dihubungkan dengan arrow, maka kita klik 2 kali, kemudian polarity-nya kita ganti menjadi plus atau minus. Nah, di sini kita pilih plus atau minus, yaitu kita tentukan misal jumlah pakan itu plus, berarti jumlah pakan bertambah, maka hasil perah akan bertambah juga. Nah, ini sudah jadi causal loop diagramnya. Setelah itu kita akan buat stock and flow diagram. Kita klik new model lagi. Kita tentukan initial time-nya sama seperti tadi 2022 dan final time-nya 2026 sama 5 tahun seperti causal loop diagram tadi. Kemudian units for time-nya kita ganti menjadi year. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini kita tentukan levelnya. Kita tentukan level dari stock and flow diagramnya, yaitu jumlah permintaan
dan ketersediaan bahan baku. Nah, setelah jadi seperti ini, kemudian kita pilih rate. Kita pilih rate yang mengarah ke jumlah permintaan dan kita tulis peningkatan permintaan, kemudian rate yang keluar dari jumlah permintaan. Seperti ini, kita tulis penurunan permintaan. Kemudian kita lakukan hal yang sama pada ketersediaan bahan baku, yaitu hasil perah dan gagal perah. Dan kita buat variabel-variabelnya, variabel yang ada di stock and flow diagram ini. Kita tuliskan semua variabelnya, persentase peningkatan, persentase penurunan, umur ternak tidak ideal, luas kandang sempit, dan jumlah pakan, jumlah air minum, dan interval pemerahan. Kita tulis semua variabelnya. Setelah sudah ditulis semua variabelnya, kita beri anak panah atau arrow untuk menyatakan hubungan antar variabel dengan rate dan level. Dan kita rapi-rapikan. Setelah itu kita beri anak panah juga untuk jumlah permintaan ke ketersediaan bahan baku. Terus kita klik equation. Yang pertama ada persentase peningkatan. Kita masukin unitnya itu persen dengan equation-nya itu 0,1. Kalau variabelnya udah diisi equation itu nanti blok itemnya itu bakal hilang. Ini langsung kita oke aja. Terus kita masuk ke peningkatan permintaan. Unitnya itu kita isi ton. Dengan equation-nya itu dimasukin rumus persentase peningkatan dikali 1000. Oke. Terus ada jumlah permintaan. Ini rumusnya peningkatan permintaan dikurang penurunan permintaan dengan initial value-nya itu ada 2000. Terus persentase penurunan peningkatan, terus ada jumlah pakan, terus jumlah air minum, interval pemerahan, terus hasil perah dimasukkan rumus, jumlah pakan ditambah jumlah air minum ditambah interval permintaan. Pokoknya unitnya itu sama, ton semua, terus kita oke. Terus ini ada ketersediaan bahan baku yang rumus seperti berikut dan initial value-nya. Terus lanjut ke gagal perah. Equation-nya itu rumus umur ternak tidak ideal ditambah luas kandang sempit. Dengan umur ternak tidak ideal itu equation-nya 0,4 dikali 250 dan luas kandang sempit equation-nya 0,6 dikali 250. Terus kemudian kita CTRL-A, kita klik simulate, kita klik yes, di situ CTRL-A lagi. Terus kita bisa lihat grafiknya. Ini untuk skenario pertama bisa dilihat dari garis yang warna merah. Ini tabelnya dapat diketahui kalau ketersediaan bahan bakunya itu menurun. Dan kita lanjut ke skenario kedua, persentase peningkatannya diganti jadi 0,4. Untuk caranya masih sama. Jadi kita bisa lihat grafik dan tabelnya. Lanjut skenario 3. Masih sama. Kemudian yang terakhir ada skenario 4. Nah, ini grafik dan tabelnya. Oke, pengaplikasiannya sudah selesai. Oke, sekarang kita masuk ke pengolahan data. Jadi yang pertama ada tahap pengumpulan data.
Nah, data-data yang dikumpulin itu dari data ketersediaan bahan baku tahun 2022 sampai 2026. Terus di bawahnya ini ada gambar closed loop diagram yang udah kita buat dari pengaplikasian software yang tadi. Terus kita masuk ke tahap pengolahan data. Terus lanjut ke verifikasi dan validasi. Yang pertama ada verifikasi model yang telah dibuat, kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Nah, ini merupakan tahap verifikasi model offensive sebagai berikut. Kemudian yang kedua yaitu validasi. Validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut di bawah ini validasi model pada fencing. Dapat dilihat total ketersediaan bahan baku pada sistem real dan simulasi pada tahun 2022 hingga tahun 2026, dan diketahui juga rata-rata serta standar deviasi dari masing-masing sistem. Kemudian berdasarkan persen error dari rata-rata data empiris dan data output simulasi, yaitu E1 sama dengan nilai mutlak dari S bar dikurangi A bar per A, dengan S bar yaitu rata-rata dari output simulasi, dan A bar itu merupakan rata-rata dari output sistem real. Dan didapatkan hasil yaitu sebesar 6,34305%. Dan yang kedua berdasarkan persen error dari standar deviasi data empiris dan data output simulasi, yaitu E2 sama dengan nilai mutlak dari SS dikurangi SA per SA, dengan SS merupakan standar deviasi dari output simulasi, kemudian SA merupakan standar deviasi dari real system. Yang didapatkan yaitu sebesar 2,28221%. Dan berikut ini merupakan output dari simulasi. Pada skenario 1 diketahui graph path yaitu sebagai berikut, kemudian table path dilihat sebagai berikut. Pada skenario 2 didapatkan graph path sebagai berikut dan table path sebagai berikut. Pada skenario 3 didapatkan graph path sebagai berikut dan table path sebagai berikut. Begitu juga dengan skenario 4 didapatkan graph path dan juga table path. Kemudian kita masuk ke analisa output. Jadi dari output simulasi fencing dapatkan hasil ketersediaan bahan baku yogurt di pasaran pada setiap tahunnya dari tahun 2022 hingga 2026. Nah, pada tahun 2026 ketersediaan bahan baku yogurt pada skenario 1 sebanyak 400 ton, skenario 2 sebanyak 400 ton, skenario 3 sebanyak 1.600 ton, dan skenario 4 sebanyak 2.400 ton. Oleh karena itu, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 4 agar didapatkan hasil ketersediaan bahan baku yogurt di pasaran yang terbanyak. Kemudian didapatkan kesimpulan berdasarkan hasil output dan software fencing dapat diketahui bahwa ketersediaan bahan baku semakin menurun seiring bertambahnya tahun. Nah, berdasarkan hasil di atas dapat diketahui skenario 4 adalah skenario yang terbaik. Terus berdasarkan hasil verifikasi dan validasi didapatkan bahwa total ketersediaan bahan baku yogurt yang ada pada keadaan sebenarnya tidak berbeda jauh dengan hasil output pada software fencing yang telah dibuat. Hal ini membuktikan bahwa penelitian ini dapat diterapkan di lapangan untuk memudahkan pekerjaan yang berhubungan dengan produksi. Kemudian diharapkan untuk penelitian selanjutnya dilakukan dalam jangka waktu penelitian yang lebih lama dengan penambahan variabel dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi ketersediaan bahan baku yogurt agar simulasi yang dibuat lebih menyerupai sistem nyata.
Oke, itu tadi merupakan penjelasan materi, pengaplikasian software, serta pengolahan data dari modul 3 Vensim. Kami dari kelompok 105 kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di modul selanjutnya.